Perkenalkan namaku Diah, 27 tahun. Aku seorang karyawati di sebuah pabrik. Aku sudah 3 tahun ini menikah. Suamiku Mas Sony, bekerja sebagai sales penjualan. Hubungan kami baik-baik saja. Punya rumah, mobil, dan fasilitas lainnya. Tapi sayangnya aku belum punya momongan. Suatu ketika aku dan suamiku pergi berlibur ke sebuah wisata, tak jauh dari tempat tinggal kami. Kami camping di sana. Suasana di sana ramai, banyak orang yang juga berlibur. Awalnya liburan kami sangat menyenangkan, hingga saat akan pulang ada sebuah kejadian aneh. Saat aku ingin membeli makan, ada seorang bapak-bapak paruh baya menegurku. Usianya sekitar 60 tahunan. Sebelumnya aku tak pernah melihatnya selama camping di sana. "Neng, tunggu sebentar," ucapnya. Aku pun berhenti dan menengok ke dia. "Ada apa ya, Pak?" tanyaku. "Ada yang tak beres dengan dirimu," ujarnya. "Maksudnya apa ya, Pak?" ucapku. "Ada makhluk jahat yang mengikutimu terus," ungkapnya. Aku pun kesal. Tiba-tiba dia berucap seperti itu. "Bapak ini siapa? Maaf, saya nggak ada waktu," ujarku sembari jalan. Aku pun kembali menuju kantin di area campingku. Aku sangat kesal saat itu. Tiba-tiba ada yang menegurku seperti itu. "Beli apa, Neng?" ucapku kantin. "Beli makan, Bu," jawabku singkat. "Mau pesen apa?" ucapnya. "Nasi ayam sama sayur, Bu, bungkus 2 ya," jawabku. Ibu kantin pun segera membuatkan pesananku. "Ini, Neng, jati pas 50.000 ya," ucap Bu kantin. Aku pun membayarnya. Sembari menunggu kembalian aku iseng bertanya ke ibu kantin. "Bu, maaf numpang tanya," ucapku. "Tanya apa, Neng?" jawabnya. "Itu siapa ya, Bu?" tanyaku sembari menunjuk ke bapak tadi. Dia ternyata masih memperhatikanku. "Itu namanya Mbah Sastro. Dia dukun sakti di sini." "Kenapa emang, Neng?" tanya Bu kantin. "Gak apa-apa, Bu, tanya aja," ungkapku. Setelah menerima kembalian aku segera pergi. Dia terus melihat ke arahku. "Nanti kalau kamu butuh bantuan datang aja ke sini," ucap Mbah Sastro. Aku terus berjalan tak menghiraukan ucapannya. Aku kembali ke tendaku. Menyantap sarapan pagi bersama suamiku. Aku tak menceritakan kejadian itu ke Mas Sony. Aku takut menghilangkan moodnya. Setelah selesai sarapan, kami mulai berberas. "Siang ini kita akan pulang." Akhirnya kami pulang dan sampai di rumah. Aku sama sekali tak menghiraukan ucapan bapak tadi. Walaupun aku masih saja teringat kata-katanya. Waktu berjalan kami sudah 1 bulan dengan camping itu. Aku kembali cek ke dokter karena aku sedang promil. Tapi dari berbagai macam usaha aku kerjakan, semua tak ada hasil. Aku masih belum bisa hamil. Promilku gagal terus. Suatu ketika aku bermimpi bertemu bapak tua itu. Seketika aku kaget, kenapa dia datang dalam mimpiku. Aku terus kepikiran akan hal itu. Pikiranku makin gak karuan. Apa benar ada sesuatu yang terjadi padaku? Seminggu berlalu, pikiranku masih tak karuan. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari informasi tentangnya. Aku datang lagi ke tempat camping itu, dan aku menuju kantin yang aku tanya waktu itu. Aku bertanya tentang siapa Mbah Sastro itu. Ibu kantin menjelaskan bahwa Mbah Sastro adalah dukun sakti di daerah sini. Banyak orang yang berobat kepadanya dengan berbagai jenis penyakit. Rumahnya ada di pinggiran. Dari tempat camping berjalan lurus masuk ke hutan pinus. Keluar tak jauh dari situ. Awalnya aku ragu untuk ke sana, tapi karena rasa penasaranku yang besar, membuatku melakukan perjalanan ke sana. Aku berjalan menyusuri hutan pinus seorang diri. Karena ini bukan weekend kondisinya sepi. Sebenarnya aku sangat takut, tapi aku berusaha memberanikan diriku. Sejam aku berjalan menyusuri hutan pinus, sampailah aku di ujung pintu keluar. Aku tengok-tengok kanan kiri. Dari sana terlihat sebuah rumah gubuk tua. Jaraknya sekitar 500 meter dari situ. Aku harus menyusuri jalan setapak untuk ke sana. Aku pun berjalan menuju rumah itu. Sesampainya di sana aku mengucapkan salam, "Permisi."
Permisi, ucapku memanggil, tak lama terlihat pintunya bergeser. Ada tamu jauh rupanya ucapnya. Mari silakan masuk. Lanjutnya, entah kenapa aku menurut saja akan perintahnya. Mbah Sastro mempersilahkan aku duduk di sebuah dipan kayu. Di sana ada meja layaknya dukun. Gagal lagi ya programnya. Tanya Mbah Sastro, aku pun kaget mendengar ucapan dia. Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Iya Mbah. Jawabku sembari bingung, mau diulang 1000 kali pun akan gagal jika akar masalahnya tidak dibuang. Ucapnya, tolong bantu saya Mbah. Ucapku. Tapi syaratnya berat Nen. Ucap Mbah Sastro. Berapapun saya kasih Mbah. Jawabku. Dia pun tertawa mendengar itu. Tidak semua masalah bisa selesai dengan uang. Kalau Mbah mau uang, Mbah bisa punya lebih banyak dari yang kamu punya saat ini. Ucapnya. Maaf Mbah, syaratnya apa akan saya usahakan Mbah? Ucapku. Sebenarnya ini sudah lama terjadi. Dari ketidaksengajaan yang Nang buat sendiri. Nantinya kamu yang menyelesaikan sendiri. Aku hanya membantu membuka jalannya, ungkapnya. Sebenarnya saya kenapa Mbah? Tanyaku serius, ada sosok yang sebenarnya dikirim buat menyelakakan kamu. Tapi makhluk itu justru suka kepadamu. Dia menginginkan sesuatu darimu. Tetapi dia tak bisa membuka jalan untuk itu. Jadi dia menutup jalan kalian. Untuk tak bisa punya anak. Ujar Mbah Sastro, aku yang tak paham hal-hal seperti itu. Tak begitu, memperdulikan. Mbah bisakan tolong saya ucapku? Bisa Nang, jawabnya. Mendengar itu, aku merasa sangat lega. Nanti Nang semedi di situ. Tapi, sebelum itu Nang hafalkan bacaan ini. Ucapnya sambil memberi selembar kertas. Setelah beberapa saat, gimana Nang sudah hafal? Tanyanya, sudah Mbah? Jawabku. Dia mengarahkanku ke sebuah sudut. Dia juga menyiapkan seperti bunga dan dupa di sekitarku. Tutup mata dan baca mantra itu Nang. Ucapnya, aku pun menuruti perintah Mbah Sastro. Baru aku membaca 1 kali, Mbah Sastro membisikkan sesuatu ke telingaku. Neng Mbah keluar dulu, apapun yang terjadi jangan dilawan, ikuti saja. Tetap baca mantra ini dan tutup mata. Aku pun mengangguk dan terus membacanya. Mbah Sastro pun keluar terdengar membuka pintu. Setelah aku baca beberapa kali, badanku mulai rileks. Seperti tak lama, aku dengar suara pintu terbuka. Dan ada seseorang berjalan dan berhenti di depanku. Kalian pasti tahu apa yang terjadi jika seperti itu. Benar, itulah yang terjadi, dan aku tetap memejamkan mata dan membaca mantra, meskipun sesekali mantra tersendat karena kegiatan itu. Menurutku itu lama sekali, hampir 2 jam, aku berada di kondisi itu. Setelahnya, dia keluar dan terdengar menutup pintu. Tak lama pintu kembali terbuka dan ada yang suara orang masuk. Nang, silakan bangun, buka mata dan berhenti membaca mantra. Ucap Mbah Sastro, aku pun mengikutinya. Aku bangun sembari merapikan diriku. Ritual-ritual sudah selesai. Tadi dia sudah datang meminta keinginannya. Dan dia janji tidak akan mengganggu Nang lagi. Ucap Mbah Sastro, aku pun mengangguk. Tapi aku masih mikir tadi dia, karena dari baunya yang sama. Tapi aku berusaha mempercayai ucapannya. Mbah berapa yang harus saya bayar? Tanyaku. Nanti saja Nang, nanti aku minta. Tugasku belum selesai. Jawabnya. Tugas apa Mbah? Tanyaku. Menghantarkan Nang ke mobil. Apa Nang berani pulang sendiri? Ucapnya. Aku pun tersenyum, sembari mengangguk. Ayo aku antar. Ucap Mbah Sastro. Kami pun berjalan menyusuri hutan pinus yang gelap. Dengan penerangan 1 obor yang dia bawa, aku pun mengikutinya dari belakang. Baru setengah perjalanan dia berhenti, menancapkan obornya di tanah. Ada apa Mbah? Tanyaku. Dia pun tersenyum melihatku. Gini Neng, Mbah mau minta mahar yang Nang tawarkan. Ucapnya. Berapa Mbah jawabku.
Dia pun tersenyum menatapku, sembari mengeluarkan lidahnya, menyapu bibirnya. Iya, dia minta mahar itu, bukan uangmu. Di bawah rimbunya pohon pinus dan cahaya obor, aku membayar mahar. Aku membayarnya. Setelah selesai membayar mahar, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sampailah di parkiran mobil. Di sana sangat sepi. Karena sudah malam juga, aku pun berjalan menuju mobil. Saat aku masuk mobil, saat aku ingin menutup pintu, Mbah Sastro menahannya. "Kenapa, Mbah?" tanyaku. "Mbah mau minta mahar lagi, Nang. Tadi Neng baru bayar setengahnya," ujar Mbah Sastro. Aku sangat bingung. Aku sebenarnya tak ingin melakukan lagi. Tapi aku tak berani menolak permintaannya. Akhirnya aku membayar mahar di dalam mobil. Setelah selesai, dia mengucap terima kasih dan menyuruhku hati-hati di jalan. "Jangan mampir-mampir," ucapnya. Aku pun mengangguk dan melajukan mobilku. Di dalam perjalanan, aku merasa menyesal dengan apa yang terjadi, tapi mau gimana lagi, semua sudah terjadi. Sesampainya di rumah, aku sangat lemah sekali. Badanku serasa tak bertulang. Untung hari ini suamiku ada event di kantornya. Dia tak pulang. Makanya aku berani ke sana. Aku pun mandi dan langsung tidur. Aku terlelap hingga pagi tiba. Aku berusaha melupakan semuanya, menganggap semua tak pernah terjadi. Tapi keajaiban muncul. Setelah 2 bulan dari kejadian itu, aku dan suami ke dokter kembali, ingin melaksanakan promil lagi. Tapi saat dicek dokter, ternyata aku sedang hamil. Usianya 4 minggu. Suamiku sangat senang mendengarnya. Kami sangat bahagia. Tanpa aku sadari, aku mengucapkan terima kasih kepada Mbah Sastro di dalam hatiku. Selesai.